Seorang suami di Malang tega membunuh dan memutilasi tubuh istrinya sendiri. Tetangga korban mengaku bahwa sebelum kejadian, keduanya sempat terlibat cekcok atau pertengkaran. Hal itu diungkapkan langsung oleh tetangga korban yang bernama Endang Lestari, yang merupakan ketua RW setempat. Dalam keterangannya, Endang mengatakan bahwa saat pertengkaran terjadi, ia sempat mendengar adanya teriakan minta tolong dari kediaman korban. Ia juga menuturkan bahwa pertengkaran antara pasangan suami istri ini bukan yang pertama kali, melainkan sudah berlangsung sejak lama. Bahkan terkait pertengkaran itu sebelumnya, tetangga kerap kali mengingatkan keduanya namun tidak diindahkan. Sementara itu, polisi hingga kini pun masih terus melakukan pendalaman dan mengecek kondisi kejiwaan dari pelaku yang merupakan suami korban. Tolong. Terus kok gak ada suara nih. Itu jam berapa, Bu? Jam 9. 9. Curiga, terus kami mengamati terus ya. Malam Akhirnya warga mengetahui pembunuhan itu gimana, Bu, ceritanya? polisi datang. Karena katanya Pak Jiminya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto. Selamat sore, Pak Danang. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Danang, kami ingin konfirmasi benarkah pelaku dalam hal ini adalah suami korban menyerahkan diri ke polisi? Betul, Mbak. Jadi pelaku menyerahkan diri pada tanggal 31 pagi, pukul 8 pagi ke petugas kepolisian terdekat, yaitu ke petugas Polsek Belimbing Polresta Malang Kota. Lalu apa yang membuat pihak kepolisian merasa perlu melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku, Pak? Apakah ada indikasi ada gangguan kejiwaan pada pelaku? Selama jalannya pemeriksaan kemarin, sebenarnya tidak ada menunjukkan adanya gejala kelainan kejiwaan atau adanya gangguan kejiwaan pada diri pelaku. Dalam artian pelaku ketika melakukan pemeriksaan di hadapan penyidik, dilakukan pemeriksaan dapat menjawab dengan jelas, dengan runtut, dan dengan baik. Namun kita perlu pastikan bahwasanya tidak ada dugaan kelainan kejiwaan dari pelaku sendiri. Baik, hasil tes kejiwaannya sudah keluar, Pak Danang? Untuk kejiwaan belum keluar, Mbak. Namun nanti ketika sudah keluar, nanti akan kita segera infokan. Baik, tadi Anda sampaikan selama pemeriksaan pelaku bisa memberikan penjelasan dengan baik. Dari hasil pemeriksaan sementara, dari pengakuan pelaku, apa sebenarnya motif pembunuhan ini? Apa sebenarnya pemicu cekcok yang terjadi? Jadi pemicu cekcok yang terjadi adalah karena berdasarkan pemeriksaan saksi, memang ini bukan cekcok yang pertama kali. Sebelum ini pernah ada cekcok yang mengakibatkan untuk korban ini meninggalkan rumah atau tidak kembali ke rumah selama 5 bulan 25 hari. Nah, itulah yang membuat pelaku merasa emosional karena ketika kemarin ditanya apa penyebabnya korban ini tidak kembali ke rumah, korban tidak menjawab atau tidak merespon sehingga pelaku naik pitam dan kemudian melakukan kekerasan terhadap korban. Tapi keduanya ini sudah menikah berapa lama, Pak Danang? Perkiraan sudah menikah sekira-kira 25 tahun lebih, Mbak. Lalu apakah sudah diketahui kemana sebenarnya sang istri atau korban pergi selama 5 bulan lebih itu? Jadi korban diduga di rumah saudara ataupun kerabatnya karena merasa di rumahnya sendiri tidak merasa aman dengan keberadaan si suami karena si suami punya catatan ya temperamental. Di rumah tersebut selain pelaku dan korban, siapa yang tinggal bersama dengan mereka? Apakah ada keterangan atau saksi yang bisa memberikan keterangan terkait peristiwa ini, Pak? Jadi tidak ada yang tinggal dengan korban dan pelaku karena anak-anak dari korban dan pelaku ini sudah dewasa dan sudah bekerja di luar kota keduanya, Mbak. Jadi mereka hanya tinggal berdua di rumah tersebut.
Baik, tadi Anda sampaikan dan keterangan dari tetangga korban juga mengatakan cekcok ini bukan pertama kali terjadi. Apakah ada indikasi juga pernah terjadinya KDRT, Pak? Betul, dan itu juga diakui oleh pelaku bahwasanya beberapa waktu yang lalu pernah juga ada cekcok yang kemudian berlanjut kepada tindakan kekerasan, namun tidak sampai menimbulkan efek yang seperti demikian, Mbak. Artinya korban yang tidak pulang ke rumah selama 5 bulan pun ini kemungkinan besar adalah karena KDRT yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya, Pak Danang? Betul, ada dugaan korban meninggalkan rumah karena merasa tidak aman karena suaminya temperamental dan sering menggunakan kekerasan kepada korban. Lalu pada saat peristiwa pembunuhan ini terjadi dari pengakuan pelaku, apakah ini aksi spontan atau sudah direncanakan sebelumnya, Pak? Tentunya pelaku mengaku bahwasanya ini aksi spontan, tapi dalam hasil olah TKP yang kami lakukan juga berdasarkan keterangan para saksi, ada dugaan bahwa tindakan pembunuhan ini sebelumnya sudah direncanakan. Dibuktikan dengan adanya beberapa alat ataupun barang yang disiapkan untuk menghilangkan ataupun menyembunyikan jasad dari korban. Misalnya seperti linggis yang diduga digunakan untuk menggali lubang atau untuk mengubur tubuh korban, kemudian kantong-kantong plastik berukuran besar yang diduga tadinya akan untuk diisi ataupun untuk membungkus potongan dari jasad korban dengan tujuan untuk menghilangkan jasad dari korban tersebut. Ada indikasi pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya, termasuk mutilasi untuk menghilangkan jejak. Ini juga dugaan sementara sudah direncanakan, Pak Danang? Jadi melihat dari hasil olah TKP dan beberapa barang bukti yang kita temukan, penyidik memiliki dugaan bahwasanya pembunuhan ini dan juga mutilasi ini sudah direncanakan sebelumnya, Mbak. Baik, yang jelas saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak? Betul, jadi setelah kita amankan, segera kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan dengan pasal yang kita sangkakan adalah pasal 351 ayat 3, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 340, subsidiar pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun seumur hidup ataupun hukuman mati. Apa yang membuat tersangka ini menyerahkan diri ke polisi, Pak Danang? Rasa takut atau rasa bersalah? Jadi setelah melakukan pembunuhan tersebut, merasa bersalah dan merasa kebingungan, sehingga si pelaku ini memutuskan untuk menyerahkan diri ke petugas kepolisian. Apakah nantinya tersangka juga ada kemungkinan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, Pak Danang? Betul, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita subsidiarkan dengan pasal pembunuhan berencana, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Danang Yudanto, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota sudah bergabung dengan Berita 1 Sore. Selamat sore, Pak Danang.